Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat dengan channel saya, yaitu Porang Riau Rekan Hulu. Kali ini saya akan menginfokan tentang pemindahan porang ke lahan terbuka dari polybed ya kan, dari polybed seperti itu. Nah, itu dipindahkan ke lahan terbuka. Bisa dibilang ini nggak terlalu terbuka, ini di bawah naungan pohon karet ya, naungan pohon karet ini. Pohon karet semuanya. Sampai sana pohon karet ini. Ada yang mengejutkan saya, kawan, bahwasanya pemindahan di lahan terbuka ini ternyata dampaknya begitu besar. Iya, saya pun kaget. Dalam 2 minggu ini, umur 2 minggu pemindahan, dia kataknya itu pertumbuhannya sangat cepat besarnya. Katak-katak ini sangat cepat besarnya ini, kawan. Ini beda waktu masih di lahan di bawah, di polybed masih di bawah naungan, di bawah pohon sawit masih saya kasih pelindung, dia kataknya kecil-kecil. Nah, dia sekarang kataknya besar, dan pertumbuhan tunasnya pun, tunas keduanya itu besar, langsung besar dia, batangnya. Ini langsung sebesar kelingking enggak? Ini batang sebesar kelingking emang. Waktu saya pindah masih kecil-kecil. Tumbuhnya langsung kekar dia tunasnya, kawan. Ini batangnya besar-besar tunasnya. Ini ya, lebar dia, posisi daunnya pun beda. Memang batangnya lebih pendek, pohonnya lebih pendek, cuma dia lebih kokoh. Beda kalau di bawah naungan dia ngelencir tinggi begini, tapi nggak kokoh. Dia kok di kena sinar matahari gini dia, walaupun pendek dia kokoh dia. Itu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk memindahkan ke lahan terbuka, tapi tidak terlalu panas ya, masih dibantu dengan peneduh pohon karet, karena saya tidak berani juga terlalu panas. Ada saya pernah coba sekaligus terlalu panas nanti dia begini, dia langsung kena sinar matahari langsung begini dia daunnya, busuk-busuk seperti ini dia, gosong-gosong. Memang sih tidak apa-apa, tidak pengaruh. Memang di batang kemenangan di bawah sinar matahari langsung tuh batangnya dia langsung kokoh, kuat. Dia enggak lemes gitu, maksudnya dia langsung keras batangnya, dan pelataknya pun langsung besar-besar seperti ini dia. Ini saya pindah mungkin satu baris panjang ini ke sana itu sampai ke sini, dari mulai sini. Ini isi 300 lebih ya, 150, 300 lah, seri 300 satu batang ini. Satu baris kurang 300, karena satu baris ini ada 3 baris nih. Satu baris ini isinya 76, satu baris ini 76, 76, 76, sekitar 228 batang gitu. Dan ini belum siap, ini masih baru satu baris setengah, ini setengah, ini baru kemarin saya pindahkan karena kemarin sibuk di pilkada, jadi tim pemenangan bupati ya, jadi ini terbengkalai. Ini bibit dari polybed, ini pemindahan dari polybed, kawan. Kita bedakan langsung dari polybed antara katak yang dari polybed dengan yang sudah ada. Ini baru semalam saya bawa kemari, baru kemarin. Nah, ini di bawah naungan dia yang saya kasih. Dia kataknya itu tidak besar, kecil, kecil-kecil kataknya kecil-kecil, padahal tunasnya tunas kedua juga sama. Tapi nanti perubahannya ditengok, begitu dia pindah kena sinar matahari, katak-katak yang kecil-kecil begini ini akan langsung berubah besar seperti ini. Itu pun dulu, nah ini langsung begini dia, langsung gede begini dia. Itu dulunya yang ini dulunya sama kayak yang saya kasih tahu tadi, masih di polybed seperti itu kecilnya. Tapi begitu dia udah berubah, udah masuk ke kena sinar matahari, dia cepat sekali pertumbuhannya. Dalam 2 minggu udah seperti ini. Pertama saya datang ke sini kaget, kok kataknya gede-gede banget. Wah, kaget, antara kaget dan senang, karena setidaknya saya udah balik modal lah. Dengan adanya katak seperti ini, saya udah balik modal tentunya kan, kawan. Dulu saya beli bibit 2 kilo, tanam satu butir ini, tumbuh 1, dan sekarang dikembalikan bibitnya 1.
Jadi ini udah bonusnya. 2 batang ini bonus. Ini bibitnya saya beli dikembalikan lagi sama pohon ini 1. Dan ini bonusnya. Umbi dan 2 batang lagi ini setidaknya akan tumbuh 4 batang lagi nanti ini. Masih dapat bonus 6 butir kayak gini. Itulah keuntungan nanam porang. Kita modal 1 kali, terus bibitnya akan datang terus. 1 kali di dalam 2 bulan langsung dikembalikan modalnya awalnya, dikembalikan. Lalu bulan ke depannya tinggal mengambil keuntungannya. Tapi ini tidak untuk dijual. Ini untuk perkembangan bibit aja dulu. Karena sayang kalau dijual masih sedikit tanggung bawanya. Dan di Riau ini masih jarang untuk bibit porang. Jadi masih butuh. Ini kawan ini kemarin putus batangnya ini. Inilah kalau dia terlalu di bawah naungan terlalu lama, batangnya itu getas, lembek, beda sama yang di panasan, dia keras, dia digini-gini kan keras. Kalau yang kayak gini digini kan lentur sekali, goyang dia. Ini putusannya. Putus, sayang sekali sebetulnya. Rugi saya putus 1 batang ini, rugi karena ini putusannya. Putus rugi karena di atasnya udah ada kataknya itu kecil. Walaupun kecilnya kan calon besar katak ini. Rugi 1 batang ini, putus rugi. Karena nggak balik modal lagi, nunggu yang besar itu. Dan cara pemindahannya seperti ini. Saya tidak perlu digulut-gulut, pokoknya digali aja tanahnya. Lalu kalau kata bahasa kita dilobangin dan dimasukin bibit. Ini aja lah, udah cukup. Baru ditimbun jadi seperti ini dia. Nah, saya kasih contoh 1. Ini biar lebih jelas. Itu telak sapi tuh. Bukan, ini tanah kering. Nah, pupuknya ini saja teman. Tanah kering campur abu bakaran, campur daun pisang. Daun pisang ini sisa dari pupuk pembuatan POC. Untuk pembuatan POC kawan, itu yang paling bagus memang daun pisang. Daun pisang kering itu banyak mengandung P2O5 atau fosfor. Kalau kawan-kawan ingin membuat pupuk POC sendiri, usahakan dari batang pisang dan daun pisang. Nah, seperti ini. Sudah itu kita timbun pakai tanah. Mana daun pisang? Mana, Pak? Ini. Timbun. Udah selesai, begini saja. Tidak repot kan? Tidak perlu harus digulutin, dibikin gulutan. Aduh, repot sekali. Begini aja udah cukup. Karena ini bibit masih kecil. Kita belum mengejar tahap produksi. Yang penting bibit ini bagaimana berkembang. Dia menjadi lebih banyak lagi bibitnya. Kita mengembangkan bibit dulu. Kalau untuk tahap produksi mungkin bisa. Tapi begini aja dia udah subur tuh kawan. Begini aja udah. Kalau bisa kita hemat biaya, simpel kerjanya, tidak capek tapi menghasilkan. Begitu caranya. Ini sistem yang saya buat ini sistem tanam semangka. Kalau tanam semangka seperti ini memang caranya. Dilobangin, nggak perlu bikin gulutan kan. Dilobangin, kasih pupuk dasar, lalu tanam bibitnya. Insya Allah jadi. Tanam semangka seperti itu. Dan ini kayak saya ambil trik tanam semangka. Susah nih nyuting video sambil nanam. Tidak nampak videonya. Begini kawan. Cara pemindahannya simpel saja. Kita cari yang gampang-gampang aja. Jangan cari yang sulit dan dipersulit. Sesuatu yang mudah tidak usah dipersulit kawan. Tenang saja, tanah ini ibu kita, ibu pertiwi. Kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah lagi. Jadi percaya aja sama tanah ini. Asal dia dirawat, dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau ada yang nggak percaya kalau kita diciptakan dari tanah, ya kalau kalian keringetan, coba aja kalian gosok tangan kalian gini, pasti keluar tanahnya dari tubuh kalian itu. Setidaknya kalau kalian keringetan, kalian gosok-gosok gini. Kalau saya bilang namanya daki, ada yang bilang namanya bolot, keluar bolot tadi ambil, itu namanya tanahnya.
Itu membuktikan kalau kita berasal dari tanah, karena yang kita makan sari-sari tanah. Nah, jadi ini kita kembalikan lagi ke tanah. Kita rawat tanah itu baik-baik, maka dia pun akan menghasilkan yang baik untuk kita. Waduh, jadi ceramah ini gara-gara porang. Nah, begini saya cara nanamnya, simple. Ini jangan langsung habis, dia supaya tanah itu berlapis dengan pupuk tadi. Nah, 2 kali pemberian, baru kasih timbun tanah lagi. Jadi ada pupuk yang di dasar bagian bawah, nah ada yang di bagian atasnya. Seperti itu. Nah, sudah jadi ini, sudah cukup. Inilah hasil kawan. Orang saya ini belum saya bawa semua ini. Ini baru dua Honda. Belum saya bawa semua. Masih ada di rumah. Simpel saya, tanamnya masih berantakan, masih kotor. Tempat-tempatnya pun gak bersih. Mungkin kalau lahan kalian mungkin bersih gitu, rumput-rumput bersih. Kalau enggak, saya simpel aja biasa. Yang penting udah gini. Kalian gak usah takut dengan gulmanya. Kalau masalah gulma itu nggak seluruhnya tanah ini akan tutupi gulma. Selagi masih kita pantau, insya Allah akan baik hasilnya. Terlalu cepat ya settingnya. Oh, itu pohon ilis-ilis kawan. Kemarin saya nemu ilis-ilis di hutan, saya pindahkan ke sini. Ada berapa batang itu ilis-ilis pinggiran itu. Ilis-ilis itu umbinya putih, dia seperti seperti bengkuang. Nah, ilis-ilis itu saya tanya sama kawan saya yang di Madiun, laku juga dia. Kalau ilis-ilis Sumatera 22.000 keringnya. Jadi saya coba budidayakan saja daripada sia-sia di hutan. Oke kawan, demikian dulu dari saya video info tentang porang perkembangan di Rokan Hulu, Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Riau.